Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Seorang ibu mengendarai sepeda motor hendak menyeberang jalan untuk memutar arah di jalur Pantura via Karangampel, Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Namun tiba-tiba muncul kendaraan bak terbuka yang melaju dengan kecepatan tinggi. Benturan keras membuat pengendara motor terpental hingga beberapa meter, sementara mobil banting setir ke jalur kanan. Beruntung korban hanya luka ringan dan dirawat di Puskesmas Liak. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pengemudi mobil sudah dimintai keterangannya oleh polisi. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Kenapa? Gak ada jalan. Kamu nyata, ada aku di dalam. Dalam video viral, sejumlah debt collector menghadang satu unit mobil yang dikemudikan seorang wanita di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi perdebatan antara wanita yang menjadi korban tarik paksa dengan debt collector tersebut. Pelaku meminta uang sebesar 15 juta rupiah kepada pemilik mobil agar mobil tidak ditarik. Bahkan keributan pun berlanjut hingga malam hari. Pihak debt collector akhirnya menarik paksa kendaraan menggunakan mobil derek. Namun wanita tersebut mengamuk karena anak dan keluarganya masih berada di dalam mobil. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis atas perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang pria nekat menyebar video mesumnya karena tak terima dicerai istri sirinya di Majalengka, Jawa Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pemotor dikeroyok juru parkir di salah satu minimarket. Polisi menggerebek JY 50 tahun di sebuah minimarket di Majalengka. Pelaku yang merupakan buruh salah satu pabrik ini tidak berkutik saat polisi berpakaian preman menangkapnya. Sebelumnya, polisi menerima laporan dari istri siri pelaku karena ia menyebar video porno ke sejumlah tetangga dan anak korban. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat menyebar 400 adegan video porno dengan istri sirinya karena tidak terima dicerai sepihak. Korban menceraikan pelaku dan memutus komunikasi dengan pelaku. Karena kesel, pelaku mulai meneror korban. Korban dengan mengirimkan video yang mereka buat sebanyak 400 video yang direkam oleh si pelaku. Ada beberapa video yang dikirimkan. Akibat aksinya ini, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dan dijerat Undang-Undang ITE. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Zohadi, iNews melaporkan. Prajurit TNI mengamankan seorang pengendara motor yang dikeroyok 3 juru parkir dan Pak Oga di salah satu minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban melintas di Jalan Urip Sumoharjo, namun sepeda motornya mengeluarkan suara bising. Korban kemudian diteriaki sebagai pelaku begal oleh satu pelaku yang akhirnya berujung pengeroyokan. Pasca kejadian itu, para pelaku langsung ditangkap anggota Polsek Panakukang. Motif pengeroyokan masih kami dalami. Jadi 3 orang ini menuduh satu orang yang dikeroyok ini pelaku pembegalan. Namun semua itu masih kami dalami. Apabila itu benar, kami akan lakukan proses hukum sesuai prosedur terhadap semuanya. Akibat pengeroyokan itu, korban harus dirawat di rumah sakit. Korban akan dimintai keterangannya oleh polisi setelah kondisinya memungkinkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Terbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar dengan 7 kg ganja kering siap edar diamankan di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, seorang ASN ditangkap karena mengedarkan narkoba. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap 2 pemuda yang akan mengedarkan narkotika jenis ganja di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kedua pelaku, AF dan WF, diamankan beserta barang bukti ganja kering seberat 7,2 kg yang dibungkus dalam paket berukuran besar. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran narkotika di wilayah mereka. Kini kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara sepanjang April 2025, Polres Cimahi telah mengamankan 33 orang tersangka dari 25 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Tim unit Sat Narkoba Polres Bangkalan meringkus 2 pengedar narkoba saat menggerebek 2 rumah di Kelurahan Kraton, Kabupaten Bangkalan. Saat digeledah, polisi mengamankan alat sabu dan beberapa paket narkoba siap jual. Kedua pelaku pun langsung digiring ke Mapolres untuk diperiksa lebih lanjut. Mirisnya, salah satu pelaku, DW, merupakan aparatur sipil negara ASN Kelinasan di Pemkab Bangkalan dan sudah 2 kali dipenjara karena kasus narkoba. Dalam aksinya diduga pelaku juga menyasar kalangan ASN setempat. Kalau untuk dia udah 3 kali, residivis 2 kali, dan 1 kali ini ketangkap lagi. Polisi kini memburu bandar narkoba yang sudah teridentifikasi. Sementara kedua tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Polisi sita ribuan botol minuman keras siap edar dan ratusan liter miras siap kemas di Makassar, Sulawesi Selatan. Barang ilegal ini disita di sebuah rumah di Kecamatan Barombong usai polisi menggelar operasi pekat menyusuri tongkrongan pemuda yang tengah asyik berpesta miras di pinggir pantai kawasan Ujung Pandang. Miras asal Kabupaten Flores ini diduga akan diedarkan di Kota Makassar dan sekitarnya. Selain menyita barang bukti, polisi turut mengamankan 1 orang untuk dimintai keterangan. Miras ilegal ini diduga masuk ke Kota Makassar melalui jalur laut, kemudian diangkut menggunakan truk ekspedisi. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai ratusan juta rupiah ini kini diamankan di Mako Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang bocah tewas hanyut terbawa arus sungai hingga sejauh 1,5 km di Pamekasan, Jawa Timur. Sementara dari Merangin, Jambi, guru dan murid rela bertaruh nyawa karena harus bergelantungan melewati jembatan yang rusak untuk ke sekolah. Warga desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad bocah berusia 12 tahun. Keluarga histeris melihat korban meregang nyawa akibat terseret arus sungai. Sebelumnya, korban Hoiri bersama adiknya Abdullah 8 tahun izin kepada orang tuanya untuk bermain di tengah hujan di saluran irigasi sekitar rumahnya. Tiba-tiba korban bersama adiknya terseret arus aliran irigasi. Melihat kejadian tersebut, warga berusaha menolong keduanya. Adik korban berhasil diselamatkan, sementara korban hilang terseret arus sungai yang deras. Naas, korban ditemukan keesokan harinya di dam sungai Desa Klampar, 1,5 km dari lokasi kejadian. Jasad korban kemudian disemayamkan di rumah duka. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sejumlah guru ini rela berjalan di seutas tali jembatan gantung yang rusak untuk mencapai sekolahan di Desa Limbur Merangin, Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Aksi ini pun viral. Lokasi sekolah yang berada di seberang sungai mengharuskan mereka memberanikan diri melewati jembatan rusak. Kerusakan jembatan sepanjang 142 meter ini mulai dari gantungan kawat baja jembatan putus, pijakan hilang dan kerangka keropos. Dan sudah terjadi sejak 5 tahun lalu. Biasanya kan anak-anak ujian karena jembatan dalam proses perbaikan, jadi anak-anak yang khususnya dari seberang sana mayoritas mau nggak mau anak-anak tetap ujiannya di seberang, numpang di
madrasah gitu. Jadi ya akhirnya gurunya yang menyeberangi. Jembatan ini merupakan akses utama warga, terutama bagi anak-anak sekolah. Diharapkan perbaikan jembatan bisa dilakukan agar tidak membahayakan nyawa. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi Ainus melaporkan. Heboh babi hutan terjebak di bak mandi rumah warga. Lintas Ainus Siang segera kembali.